Halo, salam. Kembali lagi dengan saya, Pastor Serafin Dani Sanusi OSC. Kali ini saya akan membawakan renungan dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan, tetapi sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal." Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar dari Markus, kita bisa membayangkan betapa Yesus menghadapi tuduhan yang begitu berat dari ahli-ahli Taurat. Mereka menuduh Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul adalah pemimpin roh-roh jahat. Tuduhan ini menunjukkan bahwa hati mereka sejatinya tertutup pada karya Roh Kudus. Bahkan ketika mujizat dan tanda kasih Allah tampak begitu jelas di hadapan mereka. Dan Yesus menjawab dengan tegas bahwa kerajaan Allah pasti tidak dapat dibagi-bagi. Ia menjelaskan, jika suatu kerajaan terpecah-pecah, pasti kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jika sebuah rumah tangga terpecah-pecah, ada blok bapak, ada blok mama, ada blok opung, ada blok siapa lagi, rumah tangga itu pasti tidak akan bertahan. Maka dengan perumpamaan ini, Yesus hendak mengatakan kepada kita bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu sungguh tidak masuk akal. Yesus sudah mengatakan lagi, tidak mungkin yang namanya Roh Allah itu dapat bekerja sama dengan roh jahat. Saudari dan saudara yang terkasih, disinilah Yesus memberikan peringatan yang sangat-sangat serius terhadap dosa terhadap Roh Kudus. Dikatakan oleh Yesus begini,
dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak diampuni. Mengapa? Karena dosa menghujat Roh Kudus menunjukkan hati yang sangat keras, menunjukkan manusia menolak kebenaran Allah, dan inilah yang membuat tidak dapat diampuni. Bahwa dengan menghujat Roh Kudus, seakan-akan karya-karya Allah melalui Roh Kudus itu disebut sebagai kejahatan. Maka Yesus mengatakan dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni, karena manusia menutup dirinya dari kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Gereja Kudus di seluruh dunia tahun ini sedang merayakan sukacita karena tahun jubilium agung dengan tema Peziarah Harapan. Dan ini menjadi kesempatan buat kita untuk merenungkan kembali panggilan kita kepada rekonsiliasi dan pembaharuan hidup. Jadi berdasarkan teks Injil yang kita baru dengarkan tadi, berdasarkan tahun jubilium agung yang sedang kita jalani, dan berdasarkan fokus pastoral Keuskupan Agung Medan yang mengajak kita semua untuk bermisi, apa yang bisa kita refleksikan? Yang pertama, bagaimana kita dapat mengenali karya Allah di sekitar kita? Karya Allah di sekitar kita itu banyak sekali. Syaratnya apa? Syaratnya kita tidak terlalu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak terlalu sibuk membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Kita tidak terlalu sibuk untuk membela diri kita dengan penjelasan-penjelasan rasional yang terus-menerus. Kalau kita sibuk dengan hal-hal seperti itu, maka kita gagal melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hati kita selalu terbuka pada Roh Kudus. Ketika kita mampu melihat karya-karya Allah di sekitar kita, ketika kita tidak lagi menyalah-nyalahkan orang lain, bergosip tentang orang lain, selalu mencari pembenaran-pembenaran diri, sejatinya kita sedang terbuka pada Roh Kudus. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Rendah hati, saudara, dalam bahasa Inggrisnya humble. Humble itu dari bahasa Latin humus. Kita tahu semua yang namanya humus itu tanah subur yang hitam yang mampu menumbuhkan tanaman-tanaman. Kalau kita bersikap rendah hati, maka di dalam hati kita akan tumbuh subur karya-karya Allah yang dapat kita lihat di sekitar kita. Lalu refleksi kita yang ketiga, kita mau membangun kesatuan, bukan perpecahan. Tuduhan ahli-ahli Taurat kepada Yesus itu merupakan tuduhan yang menunjukkan adanya perpecahan. Ketika kita bicara tentang kesalahan orang lain, kita bicara tentang keburukan orang lain, ketika kita merasa bahwa diri kita hanya yang paling benar, kita tidak sedang membangun kesatuan.
tetapi kita sedang membangun sebuah perpecahan. Maka kita dipanggil untuk membangun kesatuan di dalam gereja dan di dalam masyarakat di sekitar kita. Bagaimana kita dapat menjalankan ketiga refleksi kita tadi itu? Inilah rahmat tahun jubileum. Kita yang sedang berziarah, kita juga punya harapan. Maka di tahun jubileum ini, saudara-saudara, adalah masa yang sangat istimewa di mana Allah memberikan rahmat kelimpahan kepada kita melalui rekonsiliasi dengan menerima sakramen pengakuan dosa, dengan adanya indulgensi, adanya pembaruan hidup. Namun sekali lagi, ini semua dapat kita rasakan, dapat kita hayati kalau kita tidak menutup diri pada karya Roh Kudus. Dengan demikian, selain kita mengalami pengampunan, kita pun mampu memberikan pengampunan. Lalu selanjutnya, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di tahun jubileum ini? Yaitu rekonsiliasi sebagai jalan merekatnya kesatuan. Kita berekonsiliasi dengan diri kita sendiri, punya penerimaan diri, dengan rendah hati menerima segala kelemahan dan kelebihan kita. Kita berekonsiliasi dengan Allah. Mohon Allah selalu mengampuni kita. Dan kita berekonsiliasi dengan sesama kita. Kita merekatkan kembali kesatuan kita. Baik di dalam keluarga kita, di dalam komunitas-komunitas kita, di lingkungan kita, di paroki kita. Apakah saya menjadi agen kesatuan, atau saya malah menjadi agen dari perpecahan? Lalu yang ketiga, saudara, apa yang bisa kita lakukan di tahun jubileum ini? Berdasarkan teks Markus yang tadi kita dengarkan bersama, kita diajak untuk menjadi peziarah harapan di tengah dunia yang keras ini. Seperti Yesus yang tetap teguh dalam misinya, meskipun ia ditolak, ia tetap berjalan sesuai dengan misi Allah. Meskipun kita ini lemah, tetapi kita kuat bertindak atas nama Allah di tengah segala tentangan. Maka saudara, baik juga kalau di tahun jubileum ini kita melakukan aksi nyata dengan berdasar pada renungan Markus yang tadi kita dengarkan. Kita mulai mendalami diri kita untuk menerima sakramen rekonsiliasi secara teratur. Kita mau mengaku dosa secara teratur. Dengan mau mengaku dosa secara teratur, kita membiarkan rahmat Allah dan rahmat pengampunan selalu membaharui hati. Yang kedua, sebagai aksi nyata kita, mari kita membangun komunitas-komunitas kita, membangun hubungan yang lebih erat dengan komunitas kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan mereka yang ada di paroki kita. Jadikanlah diri kita ini sebagai pembawa damai. Dan yang ketiga, baik secara pribadi maupun secara kelompok
maupun secara keluarga, kita bisa melakukan peziarahan harapan dengan mengunjungi tempat-tempat ziarah yang sudah nanti akan ditentukan. Ke Gua Maria, ke tempat-tempat suci, ke makam orang-orang yang kita anggap sebagai pemersatu gereja, tokoh gereja, berbelas kasih terhadap orang-orang yang tidak beruntung seperti disabilitas, kepada omah opa, opung-opung kita di rumah jompo dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan peziarahan iman. Maka saudara-saudara yang terkasih, akhir renungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak saudari dan saudara untuk berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, kami bersyukur atas tahun Jubileum Agung ini. Bantulah kami membuka hati kepada Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima kasih karunia pengampunan-Mu dan menjadi pembawa harapan bagi dunia. Mampukanlah kami untuk membangun kesatuan dan menghidupi panggilan kami sebagai putri dan putra-Mu yang terkasih. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan senantiasa memberkati saudari dan saudara sekalian. In cruce salus, di dalam salib selalu ada keselamatan.